Halo, selamat datang. Di video singkat kali ini, saya akan membahas tentang dasar-dasar terapi oksigen yang membahas tentang OPA, NPA, masker RGP, tabung oksigen dan regulator, lalu suction. Bila menemukan orang yang kita tolong memiliki gejala seperti biru, atau kebiruan, hipoksia, atau kesulitan bernapas, maka cobalah bantu dengan terapi oksigen atau O2. Terus membuka dan mempertahankan jalan napas. Pertama, angkat dagu tekan dahi, lalu pendorongan rahang bawah, menggunakan alat seperti OPA, lalu menggunakan NPA. Angkat dagu tekan dahi, head tilt chin lift, yang mana lidah merupakan penyebab utama sumbatan jalan napas. Letakkan satu tangan pada dahi penderita dan jari tangan sebelah pada bagian tulang rahang bawah. Angkat dagu ke depan dan topanglah rahang bawah untuk membantu mengendahkan kepala. Lalu pendorongan rahang bawah atau dikenal juga dengan istilah jaw thrust, yang mana dilakukan bila ada kecurigaan cedera spinal. Raih bagian sudut rahang bawah lalu dorong rahang ke depan. Bila mulut tertutup, doronglah bagian mulut bawah dengan ibu jari. Lalu menggunakan OPA, yang mana didesain untuk mencegah jatuhnya lidah ke belakang yang menutupi saluran napas atas. Lalu mudah diperoleh dalam 6-9 ukuran berbeda. Hanya digunakan pada penderita yang tidak respon tanpa refleks muntah, yang mana tidak berarti saluran napas selalu terbuka dengan baik. OPA ini salah satu bentuk dari OPA. Mengukur OPA, ukur sehingga diperoleh ukuran yang tepat. Cara pengukuran dapat dilakukan dengan mengukur panjang alat ini dari kuping telinga ke ujung mulut atau dari ujung mulut sampai lengkung rahang bawah. Lalu cara memasukkan OPA, yang mana buka mulut penderita. Pada bayi dan anak kecil, lakukan penekan lidah. Pada dewasa, bagian ujungnya menghadap ke atas. Bayi dan anak, ujung alat menyisiri penekan lidah. Masukkan alat ini terus sampai terjadi sedikit hambatan. Ketika ujung alat ini mencapai bagian belakang langit-langit, lalu putar 180 derajat. Terus masukkan alat ini sampai bagian depan alat ini menempel pada gigi penderita, lalu fiksasi dengan tape. Ini gambar dari mulut dari korban atau pasien yang mungkin kita bisa kerahkan bagaimana bentuknya. Jadi kita bisa memasukkan OPA-nya ke dalamnya. Lalu ukuran OPA yang bervariasi sesuai dengan penggunaannya. OPA ini bervariasi, ada yang kecil sampai besar, yang mana kecil dibentukkan untuk bayi atau anak-anak, yang besar untuk dewasa. Karena itu ukuran OPA ini nanti harus diukur. Cara mengukur OPA yang cocok digunakan. Seperti gambar, ini cara mengukur OPA-nya ya. Kalau kita pas di rahangnya atau kuping telinganya, maka itu OPA yang cocok untuk digunakan. Lalu memasukkan OPA. Nah, ini cara memasukkannya. Sama masukkan, sudah masuk langsung putar 180 derajat. Nah, seperti di gambar di bawah ini. Maaf, gambar ini ya di depan ya. Nah, jadi pas masuk putar. Nah, untuk anak-anak lakukan penekan lidah ya supaya OPA-nya lebih mudah masuknya. Nah, ini kondisi OPA saat sudah dimasukkan. Nah, kira-kira seperti gambar yang dilihat, bentuk OPA-nya ya, jika sudah dimasukkan ke dalam tubuh manusia yang selaku korban atau pasien yang kita tolong. Lalu NPA. Nah, NPA ini sendiri ini digunakan untuk hidung. Nah, alatnya seperti yang ada di gambar. Lalu cara memasukkannya pun pas di dalam tubuh seperti yang ada di gambar di sebelah kanannya. Lalu masker RGP. Nah, masker RGP ini digunakan untuk membantu korban yang tidak ada yang tidak ada napas dan henti jantung ya. Jadi harus menggunakan resusitasi jantung terbaru. Yang mana biasanya penolong menggunakan masker RGP untuk meniupkan atau memasukkan udara ke mulut korban atau pasien. Lalu bak puffer mask. Nah, ini puffer mask ini bagian dari masker RGP, jadi dia membantu meniupkan udara ke tubuh korban.
Lalu indikasi pemberian O2, yang mana biasanya dilakukan saat penderita mengalami gangguan jantung, gangguan pernapasan, gangguan kesadaran dan shock, pendarahan, cedera spinal, dada, patah tulang, cedera multipel, luka bakar, proses persalinan, keracunan, dan penyakit berat lainnya. Sistem hantaran oksigen, yang mana tabung oksigen dengan katupnya, lalu regulator tekanan rendah, flowmeter, pelembab, atau humidifier. Lalu tabung oksigen berkatup, yang mana oksigen disimpan dalam suatu tabung besi atau suatu logam campuran ringan tapi kuat, bertekanan tinggi sampai dengan 2000 psi. Umumnya tabung oksigen diberi tanda dengan warna hijau atau abu-abu. Katup berada di bagian ujung tabung dan digunakan untuk membuka atau menutup aliran utama gas dari dalam tabung. Tidak semua regulator yang tersedia sama bentuknya dan cocok dengan katup tabung. Jadi tabung oksigen dan katupnya harus serasi, jangan dipaksakan jika tidak. Ini contoh tabung oksigennya, mirip dengan warna pemadam kebakaran. Lalu penggolongan tabung. Salah satu penggolongan tabung oksigen adalah tabung D yang berisi 350 liter, biasanya D10 tank. Lalu tabung E yang berisi 625 liter. Terus tabung M yang berisi 3000 liter, umumnya dalam kendaraan. Regulator dan flowmeter. Regulator itu sendiri menurunkan tekanan yang tinggi, misalnya dari 2000 psi menjadi tekanan yang relatif rendah, hingga 30 sampai 70 psi. Flowmeter mengatur banyaknya aliran oksigen yang akan diberikan kepada penderita sesuai dengan alat yang digunakan dan keadaan penderita. Umumnya, aliran oksigen 2-20 liter per menit. Tabung dan regulator. Ini contoh tabung dan regulator oksigen ya. Yang bentuknya tabung oksigen bisa dilihat di bawah. Regulatornya seperti kayak pengukur ya, pengukur. Humidifier atau pelembab hanya pada unit yang permanen. Digunakan untuk melembabkan oksigen, dihubungkan dengan flowmeter, bahan tidak mudah pecah. Media pelembab yang dipakai adalah air bersih agar tidak adanya infeksi. Baiklah, ini contoh dari humidifier atau pelembab. Keamanan, penempatan tabung, regulator yang sesuai, tutup katup bila tidak sedang digunakan. O2 merupakan bahan bakar. Perhatikan kondisi o-ring, simpan tabung di tempat teduh dan berangin, lalu periksa tabung secara berkala. Jangan gunakan gemuk pada sambungannya. Lalu nasal kanula. Nasal kanula ini paling umum dipakai di Indonesia. Selang dengan dua cabang kecil diarahkan tepat kedua lubang hidung penderita. Lalu kandungan oksigen yang diberikan rendah, sekitar 24-44%, yang mana aliran udara 1-6 liter per menit. Terus kenaikan konsentrasi O2 adalah sekitar 3-4% per liter. Lalu hal yang harus diperhatikan adalah lapisan selaput lendir dalam saluran napas atas khususnya bagian hidung akan menjadi kering terutama bila pemberiannya dilakukan pada volume yang tinggi. Nasal kanula yaitu 1 liter per menit biasanya sekitar 24%, 2 liter per menit itu sekitar 28%, 3 liter per menit itu sekitar 32%, 4 liter per menit itu 36%, 5 liter per menit itu 40%, terus 6 liter per menit sekitar 44%. Ini contoh foto nasal kanula ya, bisa dilihat ini sering kita pakai ya. Ada yang lubang hidung katup dan kutub menyeluruh dari hidung ke mulut. O2 tambahan. Kadar O2 di udara bebas kurang. O2 sukar masuk dalam paru dan darah, sumbatan jalan napas atas dan bawah, lalu transfer O2 tidak baik, gangguan pernapasan seperti pneumotorak, flat chest, switching chest wound, yaitu gangguan pengendalian napas, cedera kepala, tidak sadar obat-obat, dan lain-lain. Sistem sirkulasi tidak mampu membawa darah kayak oksigen ke sel, lalu terjadi shock, gangguan ikatan oksigen seperti keracunan, anemia. Ini contoh darah ya, fungsinya entah untuk mengikat oksigen. Indikasi O2 semua kasus, yang mana suka bernapas atau cyanosis, cedera dada selain patah tulang dada sederhana, cedera atau penyakit serius, gangguan kesadaran, shock, penyakit ketinggian, pendarahan berat, pada dasarnya bermanfaat.
tabung oksigen, dan regulator. Yang warna bukan jaminan isi tabung, baca label. Tangki dalam berbagai bentuk ukuran. Perhatikan katup tabung. Tekanan tabung sangatlah tinggi, lalu regulator umum. Sistem hantaran. Kanula hidung atau nasal kanula, flow rate-nya 2-6 lpm. Sedangkan non-regulator mask, flow rate-nya 10-15 lpm. Lalu two rescue bag valve mask atau BVM, flow rate-nya 15 lpm. Menyiapkan sistem oksigen. Buka katup tabung untuk membersihkan debu. Pasang regulator, perhatikan O-ring. Buka tangki, periksa tekanan. Pasang sistem hantaran yang diinginkan. Buka flow meter sesuai keperluan. Lalu pasang alat pada penderita. Keselamatan. Posisi tabungnya. Regulator sesuai dan pas dan dipaksakan jika beda. Tutup semua katup bila tidak digunakan. O2 merupakan bahan bakar, bukan gas yang mudah terbakar. Hindari penggilingan tabung. Periksa dudukan katup dan O-ring. Simpan tabung di tempat sejuk dan berangin. Lalu periksa tabung secara berkala. Masker. Ada beberapa masker yang tersedia di pasaran. Prinsipnya, masker ini ada yang bersifat tertutup dalam arti tidak ada hubungan dengan udara luar dan ada yang berhubungan dengan udara luar. Konsentrasi oksigen dapat mencapai 80-90%. Lalu aliran udara 12-15 liter per menit. Suction. Menyedot cairan dari jalan napas atas seperti darah, lendir, muntahan, dan lainnya. Mekanismenya ada yang mekanis maupun ada yang manual. Lalu operasi alat ini di pasaran beragam. Pertama itu dioperasikan dengan tangan, dioperasikan dengan baterai, dengan menggunakan bob syringe. Nah, ini contoh suction ya. Ada yang menggunakan tangan atau manual, ada yang menggunakan baterai. Kateter suction, ada yang kaku, ada yang fleksibel. Jadi penggunaan kateter suction ini tergantung dengan kita ya. Apakah menggunakan yang kaku atau menggunakan fleksibel. Indikasi suction, yang mana pasien tidak dapat mengeluarkan sekresi, batuk tidak efektif atau tidak ada disertai, bukti sisa sekret pada sel dan vas atas, lalu pengambilan spesimen. Kapan pasien membutuhkan suction? Saat auskultasi dinding anterior dada ada rongki keras, lalu terdengar suara tambahan saat pasien bernapas melalui mulut, lalu letakkan tangan pada dada anterior, ada pragmatus taktil. Lalu suruh pasien batuk, lalu kenali karakternya. Prosedur suction. Pertama, bersihkan mulut penderita dengan kasar untuk membersihkan partikel yang besar. Pada beberapa kasus diperlukan sapon jari buta, yang mana digunakan biasanya pada orang dewasa. Bila menggunakan alat dengan baterai, lakukan suction secara intermittent 10-15 detik pada dewasa, sedangkan untuk bayi hanya 5 detik. Lalu kedalaman suction terbatas sampai bagian dalam mulut yang masih dapat dilihat. Mulai suction setelah ujung kateter dimasukkan. Bila melakukan suction pada hidung, kedalaman kateter dibatasi sepanjang jarak dari ujung hidung ke telinga. Pada penderita yang tidak respon, lakukan hiperventilasi pernapasan beberapa kali setelah melakukan suction. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Mohon maaf jika ada materi yang salah atau pemberian materi yang keliru. Jika ada salah tolong dikoreksi. Terima kasih telah menonton. See you next time. Bye bye.